masuk Islam atau latar belakang ketika jadi Kristen, sehingga ini yang membuat kita jadi malu di hadapan orang-orang Kristen sendiri. Ya akhirnya mohon maaf lahir batin, sampai ada pihak-pihak orang Kristen ya, baik dari Katolik maupun Protestan, yang kemudian mengklarifikasi, oh itu tidak benar si itu mantan pendeta, oh itu tidak benar si itu lulusan Vatikan, oh itu tidak benar si ini adalah mantan pastor, oh itu tidak benar si ini. Jadi kita kebalikannya, kita sebagai seorang muslim ketika sudah bersyahadat, kita diajarkan untuk menjadi pribadi muslim yang baik ya, pribadi muslim yang jujur apa adanya. Jangan kemudian menceritakan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Nah ini ya ihwafillah, sehingga kadang-kadang ya mohon maaf gitu ya, kemudian sampai ditantang sama orang Kristen ya, baik Protestan maupun Katolik, untuk menunjukkan mana ijazahnya, ijazah S1-nya, S2-nya, S3-nya, sampai ditantang mana namanya pernah tercantum nggak di dalam susunan, mungkin kalau di Protestan sinode kekristenan, asal sinodenya mana, gerejanya mana. Sampai ditantang kalau dia Katolik, dulu mana lulusan pastornya, pastor mana. Tapi kemudian semuanya diam ya, seribu bahasa, tidak ada klarifikasi, tidak ada yang bisa mualaf-mualaf tadi yang bisa menceritakan kebenarannya. Kebaliknya malah justru menuduh orang Kristen ini telah berbohong ya. Nah ya misalnya contoh lagi ya, ada mualaf yang teriak-teriak menantang orang-orang Kristen berdebat ya, dengan segala kehebatannya ya, kemudian apa namanya, orang-orang begitu percaya sama dia. Tapi ketika dilayangkan surat tantangan debat, undangan ya, di telepon untuk menghadiri acara debat tertentu, nggak pernah nongol batang hidungnya, tidak pernah mau muncul. Nah ini bagaimana seperti ini? Kok nantang-nantang orang Kristen suruh debat ya sama dia, tapi dia sendiri ya sudah dikasih kesempatan, sudah diundang, sudah dipersilahkan, tidak pernah mau hadir dengan alasan A, B, C, D, F, G yang lebay sekali gitu ya. Nanti Indonesia. Haleluya, haleluya. Salam teman-teman sekalian. Berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Saya doakan teman-teman kiranya Tuhan memberkati teman-teman semua, dan juga Tuhan akan melindungi, menjaga, dan menyertai sampai kepada akhir zaman. Amin. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita mendapatkan satu video yang menurut saya ini sangat bermakna, sangat berguna bagi umat Islam dan juga bagi umat Kristen ya, yang ada di Indonesia tercinta ini. Teman-teman semua, kita mendengar di awal bahwasanya Ustadz Yusuf Ismail ya, ini Ustadz Yusuf Ismail ini teman-teman sekalian, ini menentang ya, atau memberikan edukasi bagi umat muslim sendiri agar tidak mudah percaya terhadap mereka yang baru masuk ke agama Islam ya. Saya teringat dengan satu kalimat Denny Siregar ya, Bang Denny Siregar teman-teman ya. Dia punya channel itu di Cokro TV. Teman-teman, dia katakan bahwa begini, seharusnya para mu'alaf itu belajar ya. Dia 1 bulan, 2 bulan udah masuk mu'alaf, dia udah menjadi pengajar ini. Ini sesuatu hal yang sangat lucu, kata Denny Siregar. Kenapa demikian teman-teman? Ya, karena umat Kandrun suka dengan yang namanya kebohongan, suka dengan namanya fitnah. Sehingga yang terjadi teman-teman sekalian, kita melihat bahwa ada begitu banyak sekali orang-orang Islam yang mudah percaya dengan buala-bualannya para mu'alaf. Ya, mereka menjual untuk menjelekkan agama sebelumnya. Dan Ustadz Yusuf Ismail ini juga teman-teman sekalian menghimbau hal itu agar tidak mudah percaya kepada mereka yang mu'alaf-mu'alaf. Karena kita melihat ya, dan bahkan di channel TV Laskar Kristus ini juga udah banyak kita bongkar tentang kebohongan para mu'alaf yang mengaku doktor, mengaku lulusan Vatikan, mengaku sebagai pendeta. Tapi ketika kita minta bukti, sampai pada detik ini belum ada pembuktian kepada kita semua
bahwa mereka memang benar-benar pendeta, mereka adalah benar-benar ya pastor, mantan biarawati seperti Irene Handono, teman-teman semua ya, nenek tua ya. Saya sih ganti namanya saja jadi nenek lampir ya. Soalnya kan ya udah tua teman-teman, tapi berdustanya luar biasa ya, mengrasuki umat muslim yang mudah dan gampang sekali untuk dibohongi. Nah, teman-teman sekalian, sangat menarik di sini apa yang disampaikan oleh Ustadz Ismail, bahwasanya itu para mu'alaf itu suka menghina Kristen agar mereka laku dan dianggap sebagai orang yang luar biasa sekali di kekristenan terlebih dahulu, sehingga apapun yang diucapkannya dianggap benar. Oleh karenanya teman-teman, saya diberkati dengan hal ini, dan kiranya juga nasihat daripada Ustadz Yusuf Ismail ini boleh menjadi ya pegangan daripada kedua umat ya di Indonesia ini, baik itu Kristen maupun juga Islam. Oleh karenanya teman-teman, mari kita langsung saja untuk melihat videonya agar kita bisa paham secara bersama. Berikut videonya. Seringkali itu mendengar ya ceramah-ceramah beberapa ustadz-ustadz mu'alaf yang kemudian terkadang terlalu berlebihan dalam menceritakan latar belakang kekristenannya dia. Kalau setelah dia masuk Islam, ya apa adanya ya dia ceritakan kegiatannya dia, it's okay. Ini jujur, tidak ada masalah. Cuma yang jadi masalah adalah banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dia buat, yang ketika dia menceritakan latar belakang sebelum dia masuk Islam, atau latar belakang ketika jadi Kristen, sehingga ini yang membuat kita jadi malu di hadapan orang-orang Kristen sendiri. Ya akhirnya mohon maaf lahir batin, sampai ada pihak-pihak orang Kristen ya, baik dari Katolik maupun Protestan, yang kemudian mengklarifikasi, oh itu tidak benar si itu mantan pendeta, oh itu tidak benar si itu lulusan Vatikan, oh itu tidak benar si ini adalah mantan pastor, oh itu tidak benar si ini. Jadi kita kebalikannya, kita sebagai seorang muslim ketika sudah bersyahadat, kita diajarkan untuk menjadi pribadi muslim yang baik ya, pribadi muslim yang jujur apa adanya, jangan kemudian menceritakan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Nah ini ya ihwafillah, sehingga kadang-kadang ya mohon maaf gitu ya, kemudian sampai ditantang sama orang Kristen ya, baik Protestan maupun Katolik, untuk menunjukkan mana ijazahnya, ijazah S1-nya, S2-nya, S3-nya, sampai ditantang mana namanya pernah tercantum nggak di dalam susunan, mungkin kalau di Protestan sinode kekristenan, asal sinodenya mana, gerejanya mana, sampai ditantang kalau dia Katolik, dulu mana lulusan pastornya pastor mana. Tapi kemudian semuanya diam ya, seribu bahasa, tidak ada klarifikasi, tidak ada yang bisa mualaf-mualaf tadi yang bisa menceritakan kebenarannya. Kebaliknya malah justru menuduh orang Kristen ini telah berbohong ya. Nah ya misalnya contoh lagi ya, ada mualaf yang teriak-teriak menantang orang-orang Kristen berdebat ya, dengan segala kehebatannya ya, kemudian orang-orang begitu percaya sama dia. Tapi ketika dilayangkan surat tantangan debat, undangan ya, di telepon untuk menghadiri acara debat tertentu, nggak pernah nongol batang hidungnya, tidak pernah mau muncul. Nah ini bagaimana seperti ini? Kok nantang-nantang orang Kristen suruh debat ya sama dia, tapi dia sendiri ya sudah dikasih kesempatan, sudah diundang, sudah dipersilahkan, tidak pernah mau hadir dengan alasan A, B, C, D, F, G yang lebay sekali gitu ya. Nanti Indonesia nanti bisa chaos segala macam. Alah ya, saya jadi Islam dari tahun 94 sampai sekarang mengikuti acara perdebatan berpuluh-puluh kali yang nggak pernah ada keributan, tidak pernah ada sampai baku hantam, nggak pernah ada. Itu bullshit semua, bohong semua. Oke, teman-teman sekalian, seperti yang biasa saya katakan, bahwasanya mereka ya berkata saya sudah mendapatkan hidayah, dan akhirnya saya menjadi percaya kepada Allah SWT dan juga kepada Rasulnya, yaitu Muhammad ya. Sering mereka berkata demikian teman-teman sekalian, tetapi pada dasarnya mereka terus berbohong, berdusta. Mereka maki-maki di panggung ya, mereka maki-maki ketika mereka khutbah ataupun ceramah di sebuah masjid ya, atau dalam sebuah itu pelaksanaan dakwah ya. Mereka justru menghina Kristen, menjelekkan Kristen, memahami tentang Alkitab itu, menafsirkannya secara ngawur. Mereka katakan bahwasanya Rasulullah itu dicatat di dalam Alkitab,
bahkan beberapa ayat-ayat di dalam Alkitab itu merujuk kepada Muhammad, dan juga ya tentang metode-metode sholat 5 waktu itu dituliskan di dalam Alkitab, kata dia. Nah, makanya kita orang Kristen seringkali kita katakan bahwasanya berarti Islam itu jiplak, ya, copy paste dari Alkitab lalu diputarbalikkan maknanya. Jadi orang Kristen tidak salah jika punya perspektif demikian. Dan kita juga melihat teman-teman semua bahwasanya isi kitab suci Al-Quran banyak mengisahkan tentang Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ya, Nabi Sulaiman, tentang hukum-hukum di perjanjian lama, tentang hukum Taurat, ya, mata ganti mata, kalau tangannya bersalah itu dipotong tangannya, kalau matanya bersalah itu dicongkel matanya. Ini sudah ada di dalam Alkitab, tapi di dalam perjanjian lama sebelum Tuhan Yesus Kristus, ya. Tetapi setelah sudah Tuhan Yesus Kristus datang atau Isa Al-Masih datang, semua berubah. Yang tadinya kejam, yang tadinya itu tidak peri kemanusiaan. Jika ada orang yang kedapatan berzina lalu dirajam dengan batu sampai mati, ya. Ini hukum ini juga yang dipraktekkan oleh orang Islam. Ya, ada beberapa di negara-negara Islam yang mayoritas, ya, justru mereka mempraktekkan hal itu. Nah, ini dalam kekristenan sudah ada berabad-abad sebelum Islam. Nah, jadi kalau seandainya dicocok-cocok logika, ya, kisah-kisah di dalam Alkitab dengan yang ada di Al-Quran, yang memang ada nyambung-nyambungnya, tetapi kebanyakan sudah terpeleset, ya, maknanya dan lain sebagainya, teman-teman sekalian, sudah tidak seperti yang diajarkan oleh Alkitab lagi. Kemudian satu hal yang saya mau tekankan di sini, para mu'alaf sering mengklaim seperti Ustadz Ahmad Kainama, misalnya di kitab Mazmur tentang nama Ahmadu, ya, Ahmadullah, ya, banyak dia cocok-cocok logika, ya, dan itu orang Islam itu berbondong-bondong bertepuk tangan bahagia dengan mendengarkan hal itu, padahal itu omong kosong semuanya. Karena satu hal di dalam Alkitab, baik itu PL maupun PP, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, teman-teman sekalian, itu tidak pernah menubuatkan tentang Nabi Muhammad. Sekali lagi, tidak pernah disinggung nama Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Ini sebabnya banyak orang Kristen yang mereaction, yang mencoba meluruskan klaim-klaim omong kosong daripada para mu'alaf dan juga para ustadz, ya, yang juga sukanya mengomentari Alkitab, menggali-gali tentang Alkitab, ya, dan menafsirkannya sembarangan seperti Ustadz Sanihu Munir, teman-teman sekalian, ya. Nah, Ustadz Nadar, Ustadz Nababan, Ustadz Somad, ya, banyak sekali, ya, yang suka untuk mencocok-cocok logika tentang Muhammad dari Alkitab, ya. Nah, teman-teman semua, ada satu hal yang sangat menarik dari video Bang Denny Siregar, teman-teman, ya. Saya rindu untuk kita mendengarkan karena apa yang disampaikannya ini cukup membuka wawasan baik umat Kristen maupun juga umat Muslim yang ada di Indonesia ini. Dan kiranya videonya ini menjadi berkat buat saya dan teman-teman sekalian. Oleh karenanya, mari kita langsung saja untuk melihat videonya yang ada berikut ini. Beberapa waktu ini viral beberapa ustadz mu'alaf yang memberikan ceramah dan diupload ke media sosial. Mereka disebut mu'alaf karena pindah agama dari agama A ke agama B. Sebagai orang yang mengenal agama baru, seharusnya si mu'alaf ini di agama apapun mulai belajar menggali ilmu supaya semakin cerdas dan berwawasan. Lucunya, fenomena belakangan ini, si mu'alaf yang seharusnya belajar malah didaulat untuk mengajar. Mereka kemudian disebut ustadz, yang kalau diartikan bermakna pendidik atau pengajar. Si mu'alafnya mau lagi. Bukannya merasa rendah diri dan bilang, maaf, saya harus banyak belajar. Mereka malah dengan tinggi hati mengambil podium dan kursi, lalu mengajarkan pelajaran di mana mereka seharusnya banyak belajar. Apa jualan mereka? Ya pasti menjelek-jelekan agama sebelumnya yang mereka anut. Persis seperti sales Coca-Cola yang pindah ke Pepsi dan cerita buruknya Coca-Cola dari A sampai Z. Mereka harus jualan kejelekan-kejelekan itu karena memang tidak ada ilmu yang bisa mereka ajarkan. Akhirnya mereka menggali-gali. Apa ya yang harus gua tonjolkan? Gua cerdas kagak, bego iya. Enaknya jualan keburukan. Pasti ada yang beli karena bad news
is a good news. Dan sebagai aksesori tambahan, si mu'alaf itu kemudian mengarang cerita dan menambahkan gelar. Ada yang bilang pernah sekolah sampai S3 di Vatikan lah. Padahal mana ada sekolah di Vatikan. Ada yang bilang dulu pernah sekolah teologi sampai selesai. Nggak lama ada yang bongkar kalau dia sekolah saja tidak usai. Gelar-gelar dan cerita bombastis itu harus ada. Namanya sales. Kalau nggak ada gituan, siapa yang mau ngundang? Dan sesudah gelar ditambahkan, lalu ganti pakaian dengan nuansa ke Arab-Araban. Harus ada gitunya, soalnya di negara berflower ini, Arab identik dengan Islam. Jadi harus pakai gamis putih, terus sorban, jenggot pelihara sedikit, belajar cengkok Arab, dan hafalkan 1-2 ayat tentang sabar dan ikhlas. Jadi deh, Ustadz, mirip tahu bulat yang digoreng dadakan. Dan seperti hukum pasar, ada aja pembelinya. Pembelinya ya mereka yang juga baru belajar agama, tapi sudah merasa paling beriman. Lucu memang, yang ngajar bodoh, yang dengerin juga bodoh. Akhirnya yang diceritakan adalah kebodohan. Gak ada ilmu yang bertambah. Mereka saling berkhayal bahwa dirinya adalah yang paling benar dan semua di sekitarnya salah. Kalau kata generasi milenial, pembicara dan jamaahnya halu semua. Aneh memang, bagaimana seorang karateka sabuk putih bisa dapat ilmu dari seorang karateka sabuk putih juga? Mereka sama-sama sedang belajar. Dan fenomena ini sudah ada sejak lama. Ada yang namanya Yahya Waloni, ada Felix Xiao, ada Irene Handono yang ngaku dulunya biarawati, dan sekarang muncul yang namanya Bangun Samudra. Selain nama-nama itu, di akar rumput juga ada beberapa, tapi belum dikenal. Mereka sedang meniti karir dengan menambah jam terbang supaya harganya semakin mahal. Ya, teman-teman sekalian, itulah penjelasan daripada Bang Denny Siregar. Saya sangat diberkati dan kiranya teman-teman juga diberkati dengan hal ini. Sekali lagi, ini teguran dan juga merupakan edukasi bagi masyarakat Indonesia supaya mereka tidak mudah terprovokasi dari para mu'alaf-mu'alaf yang memang tanda kutip mereka suka untuk mengadu domba. Ya, oleh karenanya marilah kita bijak dalam menjalankan agama kita. Jangan salah untuk kita memilih pemimpin kita. Walaupun dia pemimpin, walaupun dia pendeta, walaupun dia ustadz. Kalau dia salah mendidik kita, dia memberikan pengajaran-pengajaran yang memang artinya menghina orang lain, janganlah mengikuti pemimpin tersebut. Oleh karenanya Tuhan Yesus memberkati teman-teman sekalian dan silakan ya bagikan video ini supaya banyak orang diwaraskan dengan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.